Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang Mengagumkan oleh Ellen G. White tanggal 1 Juni 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada malam ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat menghidupkan firman yang kami pelajari dan dengarkan. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Saudari Abigail Silitonga. Kepada Saudari Abigail, kami persilahkan. Renungan kita pada malam ini tanggal 1 Juni 2026 berjudul Pengasingan dari Tahta Sorga. Ayat intinya dikutip dari Filipi 2 ayat 6-8. Yang walaupun dalam rupa Allah menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan manusia dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Untuk sepenuhnya menyadari nilai keselamatan, perlu dipahami berapa harganya. Karena pemahaman yang terbatas tentang penderitaan Kristus, banyak orang menempatkan nilai yang rendah pada pekerjaan penebusan yang agung. Rencana keselamatan manusia yang mulia terwujud melalui kasih Allah Bapa yang tidak terbatas. Dalam rencana ilahi ini, terlihat manifestasi kasih Allah yang paling mengagumkan kepada umat manusia yang telah jatuh. Kasih seperti yang dinyatakan dalam pemberian anak Allah yang terkasih membuat para malaikat kudus takjub. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Juru selamat ini adalah cahaya kemuliaan Bapanya dan gambar wujud pribadinya. Ia memiliki keagungan ilahi, kesempurnaan, dan keunggulan. Ia setara dengan Allah, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Kolose 1 ayat 19. Kristus bersedia mati menggantikan orang berdosa, supaya manusia melalui kehidupan yang menurut dapat luput dari hukuman-hukum Allah. Yesus adalah keagungan sorga, panglima malaikat yang terkasih yang berkenan melakukan kehendak-Nya. Ia adalah satu dengan Allah, di pangkuan Bapa. Yohanes 1 ayat 18. Namun, ia tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan untuk tetap setara dengan Allah, sementara manusia terhilang dalam dosa dan kesengsaraan. Ia turun dari tahtanya, ia meninggalkan mahkota dan tongkat kerajaannya dan mengenakan kemanusiaan pada keilahiannya. Ia merendahkan dirinya, bahkan sampai mati di kayu salib supaya manusia dapat ditinggikan ke tempat duduk bersama Dia di atas tahtanya. Di dalam Dia, kita memiliki persembahan yang lengkap, pengorbanan yang tidak terbatas, juru selamat yang perkasa, yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah melalui Dia. Dalam kasih, Ia datang untuk menyatakan Bapa, untuk mendamaikan manusia dengan Allah, untuk menjadikan Dia ciptaan baru yang diperbaharui menurut gambar Dia yang menciptakannya. Bapa surgawi kita membuat pengorbanan yang tidak terbatas dengan memberikan anaknya untuk mati bagi manusia yang telah jatuh. Harga yang dibayar untuk penebusan kita seharusnya memberi kita pandangan yang luhur
tentang apa yang dapat kita capai melalui Kristus. Demikianlah bacaan renungan kita pada malam ini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Abigail. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus. Tema besar renungan malam sepanjang bulan Juni 2026 adalah harga dari kasih karunia. Seringkali manusia menganggap keselamatan sebagai sesuatu yang biasa. Padahal Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan memiliki harga yang sangat mahal dan tidak terbatas, yaitu pengorbanan Kristus sendiri. Mengapa demikian? Karena keselamatan diberikan dengan cuma-cuma, gratis, dan tanpa pembayaran. Namun, jangan lupa, keselamatan akan menjadi milik siapa saja yang mau menerima jasa pengorbanan Kristus dan menerima Dia sebagai juru selamatnya. Dalam renungan malam ini berjudul Pengasingan dari Tahta Sorga, menggambarkan tindakan sukarela Kristus meninggalkan kedudukan, kemuliaan, dan hak-haknya sebagai Raja Sorga demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Bukan berarti Yesus dibuang atau diusir dari sorga, melainkan Ia mengasingkan dirinya sendiri dari kemuliaan sorgawi yang telah menjadi miliknya sejak kekekalan. Sebelum inkarnasi, Kristus berada dalam kemuliaan yang sama dengan Bapa. Ia disembah para malaikat dan memiliki segala kehormatan sorgawi. Namun, demi keselamatan manusia, Ia rela meninggalkan posisi tersebut untuk hidup sebagai manusia di dunia ini yang telah jatuh dalam dosa. Rasul Paulus di dalam ayat inti renungan malam ini, Filipi 2 ayat 6-8 berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Rasul Paulus mengingatkan kita kembali bahwa kurangnya pemahaman tentang penderitaan dan penebusan Yesus membuat banyak orang kurang menghargai keselamatan. Dengan menyadari besarnya harga yang telah dibayar, kita dapat memahami bahwa keselamatan merupakan wujud kasih Allah Bapa yang tidak terbatas dan sangat berharga dalam rencana keselamatan manusia. Dalam rencana ilahi ini terlihat manifestasi kasih Allah yang paling mengagumkan kepada umat manusia yang telah jatuh. Yesus mengosongkan dirinya dan tidak mementingkan diri. Roh Nubuat di dalam Ministry of Healing, halaman 501, paragraf 3 berkata, Paulus sangat menginginkan agar penghinaan terhadap Kristus dapat dilihat dan disadari. Dia merasa yakin bahwa jikalau manusia dapat memperhatikan pengorbanan Raja Sorga yang menakjubkan itu, sifat mementingkan diri akan terbasmi dari dalam hati mereka. Dengan meninggalkan segala sesuatu, turun menjadi manusia, dan rela menerima penghinaan serta aniaya, Kristus menunjukkan jalan untuk membasmi sifat mementingkan diri dalam diri kita. Mengapa sifat mementingkan diri harus dibasmi? Karena sifat mementingkan diri adalah dosa. Selanjutnya, Roh Nubuat di dalam Letter 134 tahun 1902, paragraf 5 berkata, dosa adalah mementingkan diri. Dosa pertama setan adalah manifestasi dari membandingkan diri. Dia berusaha untuk meraih kekuasaan, untuk meninggikan diri. Firman Allah, Alkitab dan Roh Nubuat menyatakan
bahwa Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, meninggalkan kemuliaannya, lalu turun menjadi manusia. Ia rela dihina, ditolak, dianiaya, dan mati bagi kita manusia berdosa. Semua itu dilakukan agar kita menyadari keadaan kita yang berdosa dan bertobat. Melalui teladannya, Yesus menunjukkan bahwa sifat mementingkan diri harus dibasmi, karena keakuan merupakan inti dari dosa. Dosa lahir ketika manusia lebih mengutamakan dirinya sendiri daripada Allah. Oleh sebab itu, hanya dengan mematikan keakuan dan menerima Kristus, manusia dapat dipulihkan dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bagaimana respons kita terhadap kasih Allah dengan mengorbankan anaknya Yesus Kristus? Rasul Paulus menasehatkan kita di dalam Roma 12 ayat 1 dan 2 berkata, "Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna." Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, jika Allah telah membayar harga yang begitu besar untuk menebus kita, maka respons yang pantas adalah hidup dalam syukur dan penurutan. Keselamatan bukan alasan untuk hidup sembarangan, melainkan dorongan untuk hidup bagi Kristus. Kita telah dibeli dengan harga yang mahal. Oleh karena itu, setiap aspek kehidupan kita, pikiran, perkataan, tindakan, dan pelayanan kita hendaknya menjadi ungkapan syukur atas kasih Allah yang luar biasa bagi kita. Kiranya pekabaran malam ini membawa pembaharuan dan sukacita bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menyatakan kepada kami bahwa Bapa telah membuat pengorbanan yang tidak terbatas dengan memberikan anak-Mu untuk mati bagi kami manusia yang telah jatuh. Tolong kami agar dapat menanggapi pengorbanan Bapa yang tidak terbatas ini dengan ucapan syukur, mengasihi, dan menuruti kehendak-Mu. Kami tidak memiliki kuasa untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, mohon curahkan roh anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dimampukan untuk mengucap syukur, mengasihi, dan menurut kehendak-Mu. Sehingga hidup dan karakter kami diubahkan dari hari ke hari, semakin serupa dengan hidup dan karakter Yesus. Bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.